Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nefrida dari kelompok PGBPLB. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait proyek pertama, yaitu pembuatan Ionic App dengan basis hybrid atau lintas platform. Di sini untuk disclaimer, saya tidak bisa menampilkan muka karena kamera saya sedang bermasalah. Di sini saya izin untuk membahas teori. Dasar teori dari pembuatan aplikasi ini yaitu penggunaan framework Ionic, di mana Ionic Framework adalah suatu platform yang memudahkan pengembang serta programmer untuk membuat dan mengembangkan aplikasi yang dapat melakukan lintas platform seperti Android, iOS, dan website. Kenapa framework Ionic itu mampu melakukan hal tersebut, lintas platform tersebut? Karena di dalam Ionic, framework ini, dia menggunakan bahasa yang kompatibel di setiap, platform tersebut. Seperti contohnya ada HTML, ada CSS, dan juga JavaScript di dalamnya. Lalu selanjutnya, komponen-komponen yang ada di dalam, eee aplikasi di Ionic itu juga kompatibel di dalam platform-platform tersebut. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan terkait, langkah awal dari pembuatan aplikasi ini. Di mana aplikasi ini, diawali dengan melakukan instalasi tentunya, dan instalasi yang perlu diunduh adalah yang pertama, Node.js, lalu yang kedua npm atau Node Package Manager, lalu yang ketiga ada Ionic CLI, di mana instalasi tersebut dapat dilakukan melalui VS Code di bagian terminal. Setelah melakukan, berbagai instalasi tersebut, kita dapat langsung untuk membuat proyek, di mana proyek kita juga bisa lakukan di dalam terminal. Jadi di sini aplikasi utama yang kita gunakan adalah Visual Studio Code 2019. Nah, di sini untuk awalan, di sini pembuatan proyek kita bisa menggunakan Ionic Start. Nama proyek itu di sini saya menggunakan Resislika App, lalu kita juga bisa memilih, template. Nah, template-nya ini bisa kita ketahui dari sini, developing lalu yang starting ini ya. Ini di dalam ionicframework.com. Nah, di sini kita bisa mengetahui tabs-nya. Tabs-nya ada tabs biasa, ada side menu, ada blank. Saya menggunakan side menu, di mana side menu ini, eee, kita bisa ya saya contoh dulu. Ini memiliki menu di bagian sisi kiri, seperti itu. Nah, lanjut setelah kita membuat proyek baru, kita akan membuat page yang kita butuhkan. Di sini sudah terlihat saya memiliki beberapa page, yaitu home, loader, login, pickup calls, dan register. Di sini pembuatannya juga cukup mudah melalui terminal, Ionic J, J itu maksudnya generate page, pages, lalu slash, eee, nama halaman yang kita kehendaki, seperti itu. Setelah sudah dibuat, kita juga bisa membuat components. Nah, fungsinya components ini apa sih? Components ini merupakan, sebuah seperti ini ya, seperti kalau yang pickup call card ini kita buat card-nya, kita buat card-nya di dalam komponen ini, lalu saat dibutuhkan, ini contohnya di dalam home, ya kita menggunakan itu ya, saat dibutuhkan itu tinggal manggil. Hanya tinggal dipanggil melalui seperti ini, app pickup call. Nah, app pickup call ini tapi juga harus dideklarasikan ya, dideklarasikan, apa namanya, ya import-importnya itu juga dideklarasikan melalui spek TS ini agar, dapat dijalankan, seperti itu. Nah, kalau yang error message ini gunanya dia hanya untuk pop up, message kalau di dalam login page itu ada kesalahan.
kesalahan input, seperti itu. Kalau untuk pembuatan komponen itu sama juga seperti pembuatan page, tapi bedanya hanya dibedakan di dalam page-nya diganti komponen, seperti itu. Komponen components pakai S, lalu juga nama komponennya, misal error, seperti itu. Nah, selanjutnya, saya akan masuk ke dalam, proyek. Nah, awal dari proyek saat pertama kali dibuka, itu akan seperti ini, kita masuk loader page. Nah, loader page itu isinya hanya loading seperti itu, lalu setelah sepersekian detik akan masuk ke dalam login page, ya. Login page ini kita ada ininya juga, ada bagian, error message ya. Nah, seperti ini, email is mandatory, di mana email itu harus terisi ya. Di sini juga ada password is mandatory, seperti itu. Nah, kita bisa ketikkan valid seperti ini saja. Nah, email is invalid karena dia tidak memiliki @email.com. Jadi harus kita tambahkan @email.com, nah baru bisa. Di sini loginnya ya, belum bisa dipencet ya, karena password belum kita isi, jadi kita harus mengisinya. Nah, setelah sudah diisi, login akan bisa. Di sini kita juga bisa melakukan forgot email atau password. Nah, tapi di sini belum ya, kita belum sampai di, codingan untuk masuk ke dalam page ini ya. Kita langsung masuk ke login saja. Nah, kalau login ini kita bisa langsung masuk ke dalam home, ini home page. Sebelum kita lanjutkan ke homepage, saya ingin memperkenalkan register page saya dulu. Nah, di sini register page isinya ada seperti ini, ada kontak, ada address information, lalu jika ini sudah selesai semua diisi, bisa kita lakukan register, seperti itu. Oke, kita bisa kembali, kita langsung masuk ke home saja ya. Nah, di dalam home ini kita punya beberapa button, yaitu see all dan plus ini. Kita akan mulai dari see all. Jika kita klik see all, kita akan masuk ke dalam pick up calls. Ya, di pick up calls ini. Tapi kalau kita see all, itu kita juga masuk ke pick up calls. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita ada pick up call. Nah, pick up call ini seperti ini. Terus juga ada beberapa button-nya di sini ya, create pickup call. Nah, kalau create pickup call itu nanti akan masuk ke dalam home, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semua, pages yang ada di sini beserta komponen-komponennya saya akan lampirkan ke dalam, laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.